dan anus. Yang pertama itu ada mulut. Nah, di dalam mulut ini terjadi pencernaan mekanik yang disebabkan oleh gigi dan pencernaan kimiawi yang disebabkan oleh enzim amilase. Nah, enzim amilase ini diproduksi oleh kelenjar ludah. Gigi akan menghancurkan makanan menjadi lebih kecil sehingga memudahkan enzim amilase bekerja. Enzim amilase akan menguraikan kandungan pati atau emilum dalam makanan menjadi gula sederhana yang dapat diserap oleh tubuh. Kemudian selanjutnya makanan itu akan didorong oleh lidah menuju kerongkongan. Pada dinding kerongkongan terjadi gerakan peristaltik, yaitu gerakan meremas-remas yang mendorong makanan menuju ke lambung. Kemudian lambung berfungsi untuk mengaduk dan menggiling makanan. Lambung mengeluarkan zat asam dan enzim untuk melanjutkan proses pemecahan makanan. Di dalam lambung, makanan akan dibuat menjadi cairan pekat atau berupa pasta dan selanjutnya akan didorong menuju ke usus halus. Usus halus ini terdiri dari 3 bagian. Yang pertama duodenum, yaitu usus 12 jari, kemudian ada jejunum, usus kosong, dan kemudian ada ileum, yaitu usus penyerapan. Di dalam dedunum ini berfungsi untuk melanjutkan proses pemecahan makanan, sedangkan jejum dan ileum berfungsi untuk memproses penyerapan nutrisi ke aliran darah. Kemudian ada usus besar, yang berfungsi untuk mengolah limbah yang akan dikeluarkan dalam tubuh. Sebelum dibuang, limbah akan melewati bagian usus besar yang disebut dengan kolon. Secara anatomis, kolon dimulai dari cecum yang berlokasi di dalam rongga perut bagian kanan bawah. Pada kolon terjadi penyerapan air dan beberapa mineral ke dalam darah. Selanjutnya, usus besar akan mendorong limbah makanan yang berupa kotoran ke dalam rektum. Rektum ini merupakan pemberhentian terakhir pada saluran pencernaan. Kemudian, sisa makanan tadi atau kotoran-kotoran tadi akan dikeluarkan melalui anus. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mila. 11 MIPA berapa Mil? Ustazah nggak bawa absen. 4 Ustazah. MIPA 4. A4. Baik teman-teman. Yes. Ini nggak ada nomor 8. Iya betul. Tapi Mila tadi presentasinya ada ya usus halus ya? Iya. Oke. Iya. Dilengkapi sama Mila Zulul. Baik, teman-teman, presentasinya Mila tadi sudah sangat lengkap ya. Ada yang mau ditanyakan? Ada? Tidak ada? Jelas semua? Oke, nah Ustazah menambahkan ya. Jadi sistem pencernaan pada makanan ini melibatkan organ-organ, namanya sistem pencernaan. Sistem, berarti sistem itu terdiri dari organ-organ. Nah, organ apa saja? Yang pertama adalah rongga mulut, kemudian esofagus, lambung, hati, empedu, pankreas, usus halus, usus besar, rektum, dan anus. Nah, sebelum kita bahas organ, kita perlu tahu dulu tentang zat makanan. Nah, silakan dicatat. Zat makanan itu terdiri dari makromolekul dan mikromolekul. Nah, zat makanan yang bentuknya makromolekul belum bisa diserap oleh usus halus. Tuh ya, sedangkan zat makanan yang mikromolekul siap untuk diserap oleh usus halus. Zat makromolekul itu apa? Contohnya adalah kamu makan nasi. Nah, karbohidrat kan? Nah, karbohidrat ini nanti harus dijadikan mikromolekul. Mikromolekulnya karbohidrat adalah glukosa, sukrosa, laktosa itu. Nah, sehingga bisa diserap oleh usus halus. Kemudian itu karbohidrat
di mana karbohidrat fungsinya sebagai sumber energi. Nah, sebenarnya ada sumber energi yang paling utama itu karbohidrat, tapi bukan sebenarnya karbohidrat memiliki kalori yang bukan kalori tertinggi ya. Yang memiliki kalori tertinggi itu adalah lemak sebenarnya. Nah, tapi cadangan makanan utama tubuh itu karbohidrat. Karena apa? Karena pembongkaran energi saat kita membutuhkan energi itu yang pertama dibongkar adalah cadangan karbohidrat dalam bentuk glikogen yang ada di dalam hati. Gitu. Jadi kalau kita makan karbohidrat nanti dipecah menjadi glukosa. Nah, ketika tubuh kita hanya butuh katakanlah 10 mg glukosa, maka kebutuhan itu pertama yang akan diambil adalah glukosa yang ada di darah. Ya, gula darah namanya. Kalau kita puasa itu kan lemes toh, nah karena gula darah kita turun. Nah, tapi kok nggak mati? Karena kita masih punya cadangan. Nah, kan kamu makan nasi nggak cukup 10 mg kan, pasti lebih dari itu. Nah, jangan khawatir, kelebihan itu nanti pertama untuk menyuplai gula dalam darah. Kalau lebih, maka akan disimpan di dalam hati dalam bentuk glikogen. Nah, glikogen. Kalau masih sisa lagi kemana? Dia akan disimpan dalam lapisan jaringan adiposa atau lemak. Gitu. Nah, jadi tetapi kalau kita beraktivitas misal olahraga nih ya, olahraga, yang pertama dibongkar adalah gula dalam darah, gula darah. Kalau udah turun habis buat metabolisme, maka bongkarnya hati. Nah, glikogen dirubah lagi jadi glukosa untuk dimasak jadi energi. Kalau di hati udah habis, baru bongkar lemak. Gitu. Kenapa aku olahraga kok berat badanmu nggak turun-turun? Nah, karena kamu udah habis olahraga, rasanya lapar. Lapar itu adalah indikasi lambungmu itu kosong. Bukan barangkali belum tentu itu belum saatnya untuk membongkar glukosa di dalam hati gitu ya. Padahal untuk membongkar lemak masih satu langkah lagi. Tapi karena kamu udah ngerasain lapar, langsunglah makan. Gitu. Makanya apa? Langsung dihajar sama mie rebus. Wah, yang kalorinya 3.000. Kalorinya 3.000 kilokalori. Nah, yang itu kira-kira kalau kamu mau menghabiskan kalorinya si mie rebus mie instan 3.000 kilokalori, kamu harus lari kurang lebih 3 kilometer gitu ya. Itu. Makanya udah olahraga kok enggak kurus-kurus ya Usnya, karena kamu tidak diimbangi dengan pola makan yang baik. Itu karbohidrat. Kemudian protein, itu juga makromolekul. Dia dicerna diserap dalam bentuk asam amino ya, protein itu. Jadi kalau di sini protein pertama kali dia dicerna di mana? Di mana ini? Coba, enzim yang mencerna pertama kali protein di mana? Rongga mulut, esofagus, lambung, mana? Lambung. Betul, pepsin ya, mengubah protein menjadi pepton. Nah, pepton ini belum bisa diserap sama tubuh. Nah, nanti dia ke usus halus ya, usus halus. Di usus halus akan ditumpahkan tripsin, memecah pepton menjadi asam amino. Gitu. Jadi pankreas dan empedu ini tidak dilewati makanan, tapi dia hanya menyumbangkan enzim pencernaan. Makanya dalam organ pencernaan ada 2 organ yang dia hanya sebagai kelenjar, yaitu hati dan hati dan pankreas, ya. Jadi makanan nggak lewat sana, mereka hanya menyumbangkan enzim saja, bukan saluran makanan, tapi termasuk organ pencernaan. Nah, pankreas ini dia pankreas itu mana? Nah, ini yang kuning-kuning ini loh ya. Nah, dia memiliki saluran kecil menuju ke usus halus, duodenum. Dan termasuk hati ya, empedu.
Empedu dia juga memiliki saluran kecil menuju ke duodenum. Untuk menumpahkan apa? Hati. Empedu untuk menumpahkan garam empedu yang fungsinya mengemulsi lemak, membantu pencernaan lemak. Ya, termasuk tripsin ini sama pankreas nanti ditumpahkan ke duodenum untuk membantu memecah pepton yang sudah dipecah di lambung tadi menjadi asam amino sehingga siap untuk diserap oleh usus halus. Itu. Nah, itu protein. Kemudian protein selanjutnya lemak. Nah, lemak ini memiliki kalori paling tinggi ya daripada karbohidrat. Nah, lemak ini dipecah menjadi asam lemak dan gliserol. Di mana lemak pertama kali dicerna secara kimiawi? Di mana? Usus halus. Di usus halus, betul ya, di usus halus. Nah, ya dicerna di usus halus, pertama kali dicerna di usus halus oleh enzim lipase ya, memecah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Nah, tidak semudah ini dia lipase ini memecah lemak. Karena apa? Lemak itu dia nggak bisa larut dalam air, makanya dia harus diemulsikan. Diemulsikan tuh dijadiin satu, jadi emulsi kayak air sama minyak kan nggak bisa bersatu, maka dia harus diemulsikan. Siapa yang mengemulsikan adalah garam empedu. Jadi sama garam empedu dicampur oleh garam empedu diemulsikan, baru dicerna oleh lipase menjadi asam lemak dan gliserol. Baru kemudian bisa diserap. Nah, kemudian yang langsung diserap tadi apa? Yang harus dicerna secara mekanik biar pecah jadi kecil-kecil tadi adalah karbohidrat dipecah jadi glukosa, protein dipecah jadi asam amino, kemudian lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Ada 3 lagi yang bisa langsung diserap tubuh tanpa dicerna, yaitu vitamin. Nah, dia kalau kamu makan buah itu kan banyak vitaminnya. Masuk ke dalam tubuh, dia langsung diserap oleh tubuh vitaminnya. Tidak perlu dicerna lagi menjadi mikromolekul. Kemudian air juga langsung diserap tubuh. Dan mineral-mineral. Mineral-mineral itu ya Z, N, F, E yang kita dapat dari buah-buahan, sayur-sayuran, daging, itu juga ada Fe-nya ya. Itu. Dia tidak perlu dipecah lagi tapi langsung diserap oleh tubuh. Oke. Nah, lemak ya, lemak teman-teman. Lemak ini semua makanan, karbohidrat, glukosa, asam amino, asam lemak gliserol, vitamin, mineral, air, dia diserap oleh usus halus masuk ke dalam pembuluh darah. Jadi jalannya itu begitu ya. Masuk ke dalam pembuluh darah di usus halus, ya. Kemudian diedarkan oleh pembuluh darah tersebut ke vena porta hepatica. Ayo, vena porta hepatica berarti saluran pembuluh darah kemana tuh? Hepatica kemana? Hati bukan. Ke hati, betul. Nah, untuk diapain? Ngapain mampir ke hati? Diapain? Hati fungsinya apa? Netralisir racun. Menetralisir racun, betul. Jadi jangan khawatir ya, kamu makan mengandung zat pewarna apa racun mungkin ya, dia akan dinetral sebelum dialirkan ke seluruh tubuh, dia dinetralkan di hati. Tapi kok ada yang sampai sakit ya, karena memang hatinya udah terlalu berat ya, dia udah tidak mampu menahan beban gitu ya, karena terlalu banyak kamu makan makanan limbah gitu. Maka dari itu hati kan punya kapasitas maksimal gitu ya. Nah, dinetralkan dulu sama hati zat makanan tersebut. Setelah dinetralkan oleh hati baru dialirkan ke jantung. Nah,
darah yang mengandung zat makanan itu dialirkan ke jantung, baru sama jantung diedarkan ke seluruh tubuh, menyuplai ke bagian sel-sel sampai ke sel-sel itu tadi. Nah, sampai di sel, zat makanan tersebut termasuk glukosa, lemak, asam amino dan lain sebagainya itu nanti digunakan untuk metabolisme sel, respirasi sel. Nah, respirasi sel menghasilkan apa? Energi dan sisanya adalah CO2 dan CO2 yang nanti dia akan diangkut oleh darah lagi gitu untuk kemudian masuk ke paru-paru. Darahnya yang mengandung CO2 itu nanti akan ditukar di paru-paru dengan darah yang mengandung O2 gitu. Jadi tahu ya kalian apa hubungan antara udara yang kita hirup, oksigen, dengan makanan yang kita makan. Makanan yang kita makan itu adalah bahan yang akan digunakan, dimasak untuk jadi energi. Sedangkan O2 adalah bahan bakarnya. Gitu. Jadi hubungan mereka berdua itu ya. Orang walaupun makan terus tapi dia nggak bernafas, bisa nggak hidup? Nggak bisa. Orang nafas terus, dia nggak makan, bisa nggak hidup? Nggak bisa. Jadi dua-duanya harus ada gitu ya untuk menghasilkan energi itu tadi. Oke. Nah, itu. Tapi kalau lemak, jadi kalau vitamin, mineral, protein, asam amino, glukosa, asam lemak, glukosa itu tadi dia diserap oleh usus halus masuk ke pembuluh darah, kemudian dinetralkan oleh hati, kemudian masuk ke jantung, baru berputar ke seluruh tubuh. Lain halnya dengan asam lemak dan gliserol. Lemak ya. Lemak dipecah menjadi asam lemak dan gliserol, diserap oleh usus halus, dia masuknya tidak ke pembuluh darah dulu. Tapi dia mampir ke pembuluh getah bening atau cairan limfa yang ada di usus halus tersebut. Nah, setelah dari getah bening cairan limfa baru masuk ke pembuluh darah dan melanjutkan rutenya sama seperti zat makanan yang lain tadi. Itu. Jelas sampai sini? Jelas ya? Makanya kalau kalian biar kenyangnya itu lebih lama kalau ketika puasa, maka makanannya sebenarnya yang diperbanyak bukan karbohidrat, tapi makanan yang mengandung banyak lemak. Tapi lemak sehat ya, lemak sehat itu telur. Tapi telur itu bisa jadi tidak sehat karena cara memasaknya. Ya. Sebaiknya telur direbus, bukan digoreng yang sampai crispy gitu ya, proteinnya hilang gitu ya, lemaknya juga udah jadi lemak trans gitu ya. Nah, kemudian daging, nah itu bisa membuat rasa kenyangnya lebih lama. Jadi kalau puasa, sahurnya makanan-makanan yang banyak mengandung lemak tinggi ya, lemak baik atau istilahnya HDL ya, high density. L-nya apa ya, lupa Ustazah. Bukan LDL tapi HDL ya, lemak bagus untuk tubuh. Nah, oke. Itu macam-macam zat makanan. Sekarang kita bahas organnya. Rongga mulut. Di rongga mulut makanan dicerna secara kimiawi dan mekanik. Nah, mekanik itu karena mekanis berarti dia melibatkan pencernaan energinya, energi gerak ya. Siapa yang bergerak? Gigi dan lidah. Dicacah gitu ya. Kemudian dicerna secara kimiawi karena di sini dia memiliki enzim pertealin atau enzim amilase, mengubah amilum menjadi maltosa. Tuh. Kemudian masuk ke esofagus. Nah, kenapa bisa turun us walaupun kamu makannya sambil tidur gitu ya? Karena di sini terjadi gerak peristaltik, jadi meremas-remas gitu agar makanannya masuk ke dalam, masuk ke lambung. Kemudian di lambung memiliki asam lambung yaitu HCl, pepsin, dan renin.
HCl fungsinya membunuh kuman. Nah, kerennya lambung kita itu, HCl itu dia asamnya itu 1 sampai 3 pH-nya. Nah, pH 1 sampai 3 itu rendah sekali ya. pH semakin rendah maka semakin asam. Ibaratnya istilahnya kalau ini asam segitu tuh kalau kamu nggak sengaja nelen silat, silat kok ketelen. Sengaja apa nggak sengaja itu? Sengaja ya. Sengaja nelen silat, maka silat itu bisa hancur di dalam lambung sebenarnya. Tapi nggak mungkin ya, mosok kamu harus nelen silat gitu ya. Itu bisa hancur sebenarnya dengan keasaman 1 sampai 3 ini. Tuh. Tapi kenapa walaupun lambung itu asam, dinding lambung ora bolong? Ada yang tahu jawabannya? Karena dinding asam lambung itu dia dilapisi oleh lendir atau mukosa, di mana mukosa ini akan meregenerasi dirinya 4 hari sekali. Jadi tiap 4 hari sekali meregenerasi dirinya, sehingga dia mampu melindungi dinding lambung untuk tidak terlukai oleh HCl ini. Gitu, yang dia sangat asam itu tadi ya. Oke. Nah, makanan yang di dalam asam lambung udah asam gitu ya. Kalau dia masuk ke usus tanpa dinetralkan, maka dia akan melukai usus. Maka dari itu harus dinetralkan. Oleh siapa? Nah, di sini nggak disebutkan pankreas ya. Sebenarnya di pankreas itu ada satu lagi enzim namanya natrium bikarbonat. Natrium bikarbonat di pankreas inilah yang menetralisir makanan yang udah diasamkan tadi sehingga netral lagi, nggak asam ketika masuk ke usus. Nah, ini prinsip yang digunakan oleh sebagian orang yang dia punya asam lambung tinggi ya. Jadi asam lambung tinggi itu sebenarnya bukan sekresi asam lambungnya yang terlalu banyak sebenarnya. Sama sebenarnya, tapi ketidakmampuan pankreas untuk menghasilkan natrium bikarbonat. Nah, sehingga asam lambungnya tinggi terus gitu loh. Nah, makanya ada sebagian orang yang dia menerapi dirinya dengan jeruk nipis atau lemon ya. Harapannya apa? Ketika lambung ini semakin diasamkan, maka akan merangsang pankreas menghasilkan natrium bikarbonat. Jadi yang awalnya pankreas ini males ngeluarin natrium bikarbonat untuk membasahkan lambung tadi, dia akan semakin terangsang, terlatih begitu ya. Nah, sehingga dia kerjanya jadi normal lagi. Nah, ini bedanya kalau kamu konsultasi dengan dokter, kamu pasti dimarahin. Karena wong lambung itu udah asam, mbok kasih asam ya semakin asam gitu. Nah, ini perbedaan ilmu kedokteran barat dengan ilmu kedokteran Islam. Kalau ilmu kedokteran Islam itu begitu ya. Jadi kata Ibnul Qayyim al-Jauzi di dalam bukunya itu, Ustazah baca, asam itu diobati dengan asam, minyak diobati dengan minyak. Jadi kalau ada plak di kolesterol di pembuluh darah itu resepnya di bukunya Ibnu Qayyim al-Jauzi itu disuruh minum minyak zaitun. Jadi minyak diobati dengan minyak. Nah, kalau orang asam lambung, asam kan, dia diobatinya dengan asam, dengan minum jeruk atau jeruk nipis. Nah, harapannya untuk mengoptimalkan si pankreas yang males memproduksi natrium bikarbonat tadi. Gitu, sehingga fungsi pankreasnya bisa kembali normal. Tapi kalau kita berobat ke dokter, biasanya diberikan obat antasida ya. Antasida itu obat basa, di mana harapannya akan membasahkan lambung yang sudah asam tadi. Sembuh enggak? Sembuh, tapi tidak mampu mengoptimalkan kerja pankreas. Akhirnya apa? Semakin lambung itu dibantu dengan basa dari luar, maka pankreas ini akan semakin males memproduksi natrium
bikarbonat. Sembuh sesaat tapi tidak menyembuhkan dalam jangka waktu lama gitu. Nah, mungkin karena industri obat ya, ya itulah akal-akalan penjual obat ya. Jadi biar orang ini beli obat terus gitu ya. Seneng kan kalau jualan terus jualannya itu selalu dibeli gitu kan, seneng ya. Ini silahkan ya, Ustazah sih harapannya kalaupun nanti kalian jadi dokter, kalian punya penelitian sendiri, kita kan punya Al-Quran, kita punya para ulama yang dalam bidang kedokteran itu banyak yang sudah menemukan ini ya, menemukan pengobatan-pengobatan. Jadi silahkan nanti dimodifikasi di ini sehingga orang-orang Islam itu teredukasi gitu loh, tidak berpijak pada ilmu-ilmu kedokteran barat gitu ya. Nah, oke, lambung. Kemudian setelah masuk lambung, masuk ke usus halus. Ada 3 usus halus itu ada dibagi menjadi 3, yaitu duodenum paling atas atau usus 12 jari yang dia punya saluran kecil dari mana tadi? Pankreas dan empedu. Duodenum, jejunum, dan ileum. Duodenum itu fungsinya untuk pencernaan enzimatis. Jadi enzim dikeluarkan di duodenum, kemudian jejunum itu masih dikasih enzim pencernaannya dan sebagian sudah bisa diserap dan penyerapan maksimal ada di ileum. Gitu. Yang awalnya dia masih pepton udah menjadi asam amino, yang awalnya masih jadi trigliserid atau trigliserid itu lemak ya, lemak dipecah masih jadi trigliserid, dia udah jadi asam lemak dan gliserol sehingga semua bisa diserap oleh usus halus. Nah, sari makanan diserap oleh usus halus di ileum, kemudian sisanya kemana? Ke usus besar. Di mana di usus besar ini nanti akan diatur biar fesesnya bagus bentuknya. Nah, biar caranya diserap diserap cairannya ya, sekiranya biar bentuknya bagus gitu ya fesesnya. Tambah dikasih warna loh. Lah, di mana dikasih warnanya? Ya di usus halus itu tadi ya. Jadi di usus halus itu tadi kan ada saluran kecil tuh yang menghubungkan antara usus halus sama si empedu tuh. Nah, cairan empedu itu dari mana? Dia sebenarnya adalah limbah metabolisme dari perombakan eritrosit. Eritrositmu itu 12 hari sekali, itu beregenerasi ya. Nah, ganti yang muda itu ya. Ada film bagus di RTV, teman-teman. Coba nanti dilihat ya. Di RTV itu ada film bagus sekitar jam 1:30 apa jam 2. Ustazah itu, anaknya Ustazah tiba-tiba itu tanya gini, nih, antibodi sel B itu bisa menghasilkan antibodi nggak, Mi? Terus trombosit itu nanti kalau pecah dia menghasilkan benang-benang fibrinogen. Masya Allah, ini anakku kelas 4 SD kok udah bahasanya itu. Ternyata dia itu habis nonton TV, RTV, itu jam 1:30 itu tentang sistem peredaran darah tapi kartun. Jadi perang-perangan gitu ya, sel darah putih, leukositnya berperang, terus pembuluh darah itu, misalkan sel darah merah mau menuju jantung, kamu salah, enggak, kamu pintunya bukan ini, tapi tricuspidalis, biccuspidalis. Akhirnya saya ikut nonton. Ternyata bagus. Silahkan nanti kalau ada waktunya di RTV 1:30 kalau jam 2 kalau nggak salah. Jadi akhirnya anaknya Ustazah itu diskusinya tentang itu. Ya Allah, gitu loh Kak, lihat TV itu yang bagus-bagus gitu ya. Tentang antibodi itu. Oh, antibodi yang belum aktif. Itu akhirnya dia tahu. Gitu, lewat film itu tadi. Film kartun. Nah, sampai mana tadi? Nah, itu ya eritrosit tadi ya. Jadi eritrosit dirombak 12 hari sekali. Nah, sisa perombakannya
ada di hati, yaitu bilirubin dan biliverdin itu tadi. Jadi bilirubin dan biliverdin itu sebenarnya tidak berfungsi memberikan warna pada feses dan urin, tidak. Karena apa? Fesesmu sama urinmu nggak dikasih warna pun udah berwarna gitu ya. Kamu makan buah naga aja warnanya jadi cantik ya, nanti jadi pink gitu fesesnya. Atau kalau mau warna hijau ya kamu makan banyak sayur gitu. Tidak ya, bilirubin dan biliverdin itu tidak punya fungsi. Nah, tapi dia adalah limbah dari perombakan eritrosit yang harus dibuang. Nah, kebetulan pembuangannya lewat feses dan urin gitu. Ya, kalaupun kamu fesesmu nggak diwarnai nggak apa-apa. Tapi ingat, ketika kamu berfeses, iseng-iseng gitu ya, kamu kok fesesmu dilihat kok warnanya abu-abu, bahaya nggak? Bahaya ya, bisa jadi itu indikasi empedumu, cairan empedumu nggak bisa keluar lewat usus. Kenapa? Bisa jadi tersumbat. Nah, itulah yang disebut sebagai batu empedu. Tersumbat apa? Kolesterol, minyak, atau pengapuran. Jadi saluran antara empedu dan usus halusnya tersumbat. Gitu. Ada yang sakit kayak gitu, ada. Ya, makanya terus fesesnya kelihatannya pucat, nggak berwarna cantik kekuningan gitu ya. Gitu. Nah, di usus 12 hari kemudian dibusukkan oleh bakteri E. coli. Nah, Ustazah lebih senang kalau anak-anaknya Ustazah sakit perut, misalkan infeksi pencernaan atau diare gitu ya. Saya lebih suka menggunakan antibodi dari alam. Karena apa? Keuntungannya kalau kita menggunakan antibiotik dari alam, biasanya kunyit yang saya gunakan, itu tidak mematikan bakteri-bakteri baik di dalam usus. Tapi kalau kita antibiotiknya dari apotek kimia, biasanya ya cepat sih sembuhnya, tapi akan mematikan bakteri-bakteri baik yang ada di usus. Gitu. Jadi kalau diare, kamu sakit perut, coba deh minumin kunyit di parut terus diperes, atau kalau nggak mau tangannya jadi kuning di blender terus disaring terus diminum gitu ya. Nah, itu antibiotik terbaik di dunia. Itu. Dan bersahabat dengan si bakteri baik di dalam usus. Nah, udah bagus nih bentuk fesesnya, baru kemudian dikeluarkan lewat rektum ini, tempat feses untuk disimpan sementara. Nah, kemudian anus. Nah, kenapa bisa disimpan sementara di sini? Ini sih pelajaran biologi nih, Usdani. Sek ya, diempet sek ya, jangan keluar dulu ya. Nah, ternyata dia bisa loh diperintah, gitu. Nggak langsung keluar. Kenapa? Ada yang tahu? Anus? Kenapa? Ototnya otot apa di sini? Kok bisa diperintah sama otak? Otot apa? Ayo. Ada 3 macam otot pas SMP. Otot polos, otot lurik, otot jantung. Nah, kalau di anus ini otot apa dong? Lurik. Lurik, betul. Ajeng, otot lurik. Bayangkan kalau ini otot polos. Ayo. Otot polos yang nggak bisa diperintah otak. Nah, kamu udah nggak sempat kebelet, udah nggak sempat ditahan ya. Udah langsung keluar aja ya. Pabrik pampasnya nanti untung banyak ya. Untungnya di sini Allah kasihkan otot lurik, termasuk di otot sfinkter. Sfinkter itu otot kandung kemih. Nah, di ujung otot kandung kemih itu juga otot lurik. Bisa diperintah, saya pelajaran ini Ustaz nih, bentar ya, tahan bentar ya. Itu bisa diperintah dulu.
Oke, itu organ-organ dan zat makanan pada sistem pencernaan. Ada pertanyaan sampai sini? Tidak ada. Baik, terima kasih. Tadi yang sudah menyampaikan Mila dan Zulul yang sudah membantu. Selanjutnya, masih ada berapa menit kita? Tolong dong, masih ada berapa menit? Kita sampai jam 9, teman. Masih ada berapa menit? Habis. 902. Oh, ini 902. Oke. Dari 8 pertanyaan di pertemuan 16, sudah ada yang bisa terjawab dari pembahasan kita ini tadi? Sudah? Sudah ya? Oke, alhamdulillah. Silahkan. Yang belum dikerjakan, silahkan dikerjakan. Mumpung masih anget-anget. Nah, nanti biar saya di sistem pencernaan tidak akan mengambil nilai ulangan ya. Ulangan akan saya ambil dari nilai gambar ini dan nilai menjawab pertanyaan yang 8 kemarin. Gitu. Sebenarnya rencana Ustazah itu nanti satu-satu, misalkan satu kelompok satu pertanyaan menjawab satu-satu gitu, nanti biar bisa berkolaborasi. Tapi rasanya waktunya tidak cukup. Silahkan boleh kalian tanya ke teman yang lain. Yang penting di kuisnya pertemuan 16 semua dijawab gitu ya. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah hadir. Kita tutup, cukup ya, kita tutup agenda pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Semoga ilmunya bermanfaat. Tetap semangat teman-teman, jaga kesehatan walaupun di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustazah. Mbak Yaki.